Nah, jadi berbicara tentang istiqomah ya, ini memang hal yang berat kan, hal yang berat. Kenapa? Karena ya tidak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah. Karena keistiqomahan seseorang itu ya bisa kita katakan dia istiqomah ketika dia sudah meninggal dan dia dalam ketaatan. Nah, selama kita masih hidup ya maka tidak menutup kemungkinan akan ada suatu waktu di mana kita bisa terjerumus kembali kepada kemaksiatan. Nah, karena banyak kisah-kisah itu kan, ya bahkan bukan hanya di zaman sekarang, tapi di zaman para sahabat juga itu ada orang-orang yang dulunya kemudian ahli ibadah, yang kemudian taat pada syariah, tapi nauzubillah di akhir hidupnya itu dalam kondisi bermaksiat kan, dalam kondisi keluar daripada Islam juga itu ada beberapa kan. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan istiqomah diri kita sebelum kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketaatan itu. Nah, tapi walaupun kemudian demikian, nah kita sebagai muslim yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, nah ada beberapa hal yang harus kita memahami tentang istiqomah itu sendiri, supaya istiqomah ini benar-benar kita benar-benar kita bisa berada di dalamnya, ya, meniti dalam kehidupan kita itu senantiasa berada di koridor Islam. Nah, bukan yang lain. Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang istiqomah, ya ini kan sesuatu kalau kita sederhanakan, ini adalah sesuatu sikap yang kokoh. Dia yang teguh pendirian. Nah, dia ini sesuatu yang kemudian tidak gampang goyang. Nah, istiqomah itu sendiri kan ya sesuatu yang tidak gampang kemudian terlena dengan hal yang lainnya. Nah, jadi maka kalau kita kemudian sebelum orang itu istiqomah, maka yang harus dilaluinya dulu adalah itu hijrah. Kan hijrah meninggalkan satu yang buruk kemudian menuju kepada yang baik. Minal junati ilan nur. Jadi meninggalkan kegelapan kepada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tentang hijrah. Nah, kalau hijrah ini kalau kita kemudian melihatnya itu adalah perkara yang tidak sulit untuk kita mau hijrah, gampang kita hijrah. Nah, kita berpindah dari yang buruk ke yang baik itu mudah. Tapi yang sulitnya adalah itu istiqomah dalam hijrah itu, istiqomah dalam ketaatan ini yang menjadi perkara yang tidak mudah untuk dilalui oleh seorang muslim. Nah, makanya itu, istiqomah ini kan kalau kita ibaratkan dia sebuah pohon, muslim ketika kemudian kita ibaratkan dia sebuah pohon, maka pohon itu kalau dia istiqomah maka dia berdiri kokoh. Nah, dia kemudian tetap berada pada posisinya dan tidak gampang untuk dirobohkan oleh apapun, mau itu kemudian angin kencang, mau itu kemudian digoyang oleh anak-anak, dinaiki dan seterusnya, dia tetap berdiri karena dia kokoh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara supaya pohon itu kemudian bisa istiqomah, bisa kokoh? Nah, yang paling mendasar adalah itu tadi, akarnya. Akar ini yang menjadi penentu. Nah, akar ini yang menjadi penentu sehingga pohon itu bisa kokoh. Nah, bagi seorang muslim, ketika kemudian seseorang muslim itu ingin kemudian istiqomah dalam hijrahnya, ingin istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka ada beberapa hal yang harus kemudian kita perhatikan. Nah, ada beberapa hal yang harus kemudian kita miliki agar kita bisa istiqomah. Karena kalau kita melihat kehidupan hari ini kan ya banyak hal di luar sana itu ya bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, yang bisa kemudian membawa kita pada keluar daripada akidah kita, bahkan keluar daripada keislaman kita. Nah, makanya itu kita membutuhkan sesuatu supaya kita bisa istiqomah. Supaya kita bisa istiqomah. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Setidaknya ada 3 poin yang akan kita bahas panjang lebar pada kesempatan yang langka ini kan. Yaitu 3 hal ini, yaitu pertama yang poin pertama yang harus kemudian kita miliki supaya kita memiliki keistiqomahan ini, maka pertama adalah itu akidah. Akidah yang kedua adalah ukhuwah atau berjamaah, dan ketiga adalah syariah atau aturan. Nah, yang pertama tentang apa tadi yang pertama? Akidah, kan? Nah, akidah ini terkait tentang pertanyaan why atau pertanyaan kenapa. Pertanyaan mendasar yang membuat kita itu beriman, membuat kita itu yakin terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau singkat ceritanya,
Ya, maka akidah ini atau pertanyaan why ini terkait tentang kehidupan kita. Tentang pertanyaan why, kenapa kita memilih Islam? Kenapa kita mau taat pada syariah? Kenapa kemudian kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin kuat kemudian pertanyaan why kita jawab, kenapa kita semuanya harus itu, maka akan semakin kuat keimanan seseorang. Tapi begitu kemudian dia tidak mampu untuk tidak mampu memiliki jawaban yang kuat terkait tentang jawaban kenapa dia harus berislam ini, ya maka gampang saja dia kemudian terlena, gampang saja dia jatuh kepada satu yang buruk. Kenapa? Ya karena akidah ini adalah tadi, kalau muslim itu sebarat sebuah pohon, maka akidah adalah akarnya. Ketika kemudian akar itu tidak kuat, maka pohon itu juga akan tidak kuat berdiri. Dia kemudian kena angin sedikit, dia tumbang. Dinaiki oleh anak-anak, digoyang-goyang oleh anak-anak, dia akan tumbang. Kemudian dia dipotong, dia tidak tumbuh lagi. Dia sulit tumbuh. Tapi begitu kemudian pohon itu akarnya kuat, tertancap dalam tanah, kokoh, maka pohon juga itu akan kokoh. Dia kemudian mau diterpa oleh angin kencang, dia akan tetap berdiri kokoh. Dia kemudian digoyang-goyang oleh anak-anak, dia tetap berdiri. Dia kemudian ditebang, dia akan muncul kembali, dia akan tumbuh kembali. Kenapa? Ya karena akarnya menentukan. Maka begitu dia seorang muslim, dia kemudian bisa istiqomah, maka akidah ini harus diperbaiki. Akidah Islam kita dalam diri kita ini yang kemudian harus kita yang harus kita permantap lagi. Nah, bagaimana cara untuk kemudian mempermantap akidah ini? Nah, paling mendasar yang harus kita lakukan adalah itu tadi, itu menjawab pertanyaan why. Yang pertama harus kita jawab adalah ya dari mana kita berasal, kan gitu. Ya mungkin sebagian kita sudah tahu, ya kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kan. Wa ma khalaqtul jinna wa insa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, artinya apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kita. Jadi kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kemudian kita berasal dari Allah, dan kita juga hidup untuk sesuai dengan apa yang Allah minta, itu beribadah. Itu taat pada Islam itu sendiri, taat pada agama. Nah, pertanyaan ini yang harus kita jawab, itu dari mana kita berasal? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa kita hidup? Untuk apa kemudian kita harus menjalani kehidupan kita hari-hari ini? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ibadah ini kita kemudian jangan artikan sempit yang hanya dalam mengatur urusan ibadah ritual saja, seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, kan. Nah, padahal tidak. Padahal ibadah ini itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh aktivitas manusia. Nah, seluruh yang kita lakukan, jadi dari sejak bangun pagi sampai tidur kembali, itu bagian daripada ketaatan kita, daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada cara berpakaian kita, mulai kemudian akhlak kita, makan dan minuman, kemudian dia atur dalam Islam juga. Kemudian apa yang kita cari, kan rezeki yang kita bawa pulang ke rumah juga bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tadi sebagian orang menjadikan ibadahnya hanya dalam lingkup ibadah ritual saja tadi. Sehingga selain daripada ibadah ketika dia melakukan aktivitas dalam kesehariannya itu, selain daripada ibadah, maka dia mudah untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia tidak merasa sedang ibadah. Nah, andai kemudian kita merasa sedang ibadah selama kita hidup, maka kita akan senantiasa agar menjaga diri kita agar tidak melakukan kemaksiatan. Misalnya puasa. Pernah puasa Sinta? Pasti pernah puasa. Puasa Ramadan, kan, khususnya. Nah, puasa itu ibadah. Kita puasa itu dari sejak sahur, subuh sampai menjelang maghrib, kan, sampai maghrib. Nah, karena kita kemudian merasa sedang ibadah, kita sedang kemudian puasa ibadah, apa kira-kira yang kita lakukan dalam seharian itu? Pasti kita akan menjaga diri kita. Kita akan menjaga mata kita akan menjaga lisan kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kita menjaga akhlak kita kemudian menjaga tangan kita supaya tidak melukai orang, kan? Kita kemudian menjaga jangan sampai kemudian kita menggibah, memfitnah dan seterusnya. Bahkan pada saat kita bekerja juga kita menjaga jangan sampai kita korupsi, misalkan menipu dan seterusnya. Nah, bahkan orang-orang ketika masuk di bulan Ramadan itu, bulan puasa itu, ya orang-orang yang tadinya tidak pakai jilbab seorang perempuan,
Lantas begitu masuk kemudian bulan Ramadan, dia mendadak menjadi soleha kan penampilannya. Nah, di televisi juga mendadak menjadi siaran-siaran Islami kan. Yang tadinya sinetronnya judulnya Romeo and Juliet, mendadak menjadi Safa dan Marwa kan gitu. Dan seterusnya. Nah, dia takut bermaksiat ketika puasa. Kenapa? Karena dia sadar sedang ibadah. Tetapi begitu selesai bulan Ramadan, apa yang terjadi? Dia lagi melepas kurdungnya bagi perempuan tadi. Dia kemudian lagi mulai melakukan apa namanya? Mencuri misalnya, melakukan ghibah, memfitnah orang, melukai orang dan seterusnya. Dia lagi lebih ringan melakukan yang lebih buruk lagi. Kenapa? Karena dia lagi sedang tidak merasa beribadah. Padahal tadi andai kemudian kita kemudian meyakini bahwa kita ini hidup sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa menjaga diri kita. Pada saat kita bekerja, kita menjaga bahwa kita bekerjanya sedang ibadah. Pada saat kemudian kita bergaul dengan sesama teman-teman, sesama orang lain, kita juga menjaga kan, agar kita tidak melakukan kemaksiatan, agar kita kemudian dalam ketaatan dan seterusnya. Kenapa? Karena kita merasa sedang ibadah, maka kita takut kemudian melakukan keburukan dalam aktivitas kita. Nah, ini yang kemudian kita pahami bahwa kita kita hidup ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan kembali kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Nah, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian ini dipahami oleh seorang muslim, benar-benar dipahami, tidak hanya lewat lisan saja, tidak hanya sebatas informasi saja, tapi benar-benar tertancap dalam dirinya, maka itu akan menguatkan akidah dia. Itu akan membuat dia istiqomah. Maka ketika kemudian dia lelah dalam beribadah, dia mengingat. Dia kemudian kembalikan, saya melakukan ini lillahi ta'ala. Ketika kemudian dia capek dalam menyelenggarakan satu kebaikan, seperti kajian seperti ini kan, kita capek, maka ya muncul rasa muncul rasa lelah, kan muncul rasa ingin tidak lagi berkontribusi terhadap kebaikan ini. Ya, kita ingatkan kembali diri kita bahwa yang kita lakukan ini semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata untuk mengumpulkan pahala, semata-mata untuk kemudian mendapatkan amal-amal yang terbaik dalam hidup kita. Nah, itu yang kemudian yang poin pertama yang kita harus miliki, yaitu tadi akidah. Akidah ini yang kemudian kita perkuat. Dengan apa? Tadi dengan pertanyaan-pertanyaan why yang harus kemudian kita tanamkan dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Yang harus kemudian dimiliki seorang muslim supaya bisa istiqomah. Yang pertama tadi akidah, yang kedua ukhuwah atau berjamaah. Kenapa kemudian ini yang menjadi poin supaya seseorang itu bisa istiqomah? Ya karena memiliki akidah saja tidak masih kurang. Kenapa? Ya karena banyaklah contoh-contoh di luar sana itu, walaupun seseorang itu memiliki pemahaman yang baik tentang Islam, walaupun dia kemudian banyak memahami tentang ilmu-ilmu Islam, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kemudian banyak melakukan sesuatu yang buruk. Dia kemudian gampang untuk meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kenapa? Karena tadi dia masih kurang yang satu. Apa itu? Ukhuwah atau berjamaah. Berjamaah inilah menjadi energi bagi seorang muslim supaya dia dalam menjalani hidupnya itu bisa istiqomah tadi. Berada dalam sebuah jamaah yang dimana dalam jamaah itu terdapat orang-orang yang soleh di dalamnya, orang-orang yang saling mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling menegur ketika ada satu di antaranya yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang kemudian saling mensupport dalam kebaikan dan seterusnya. Itu dalam sebuah jamaah, dalam ukhuwah kita. Nah, ini yang harus kita ada di dalamnya. Karena kalau kita sendiri dalam menjalani hidup ini tanpa ada jamaah kita di dalamnya, ya maka akan sangat besar potensi kita jatuh pada kemaksiatan. Nah, bahkan waktu saya SMA dulu di Makassar itu, ada teman saya yang tamat dari SMP itu, dia tamatan dari pesantren. Nah, otomatis kan kalau di pesantren kan ya orangnya itu kemudian pasti tiap hari belajar Islam kan, belajar agama. Dia dijaga oleh guru-gurunya di sana 24 jam supaya bisa beribadah full, supaya bisa mengkaji Islam, supaya bisa kemudian menghafal Quran dan seterusnya. Itu dalam pesantren kan yang kita ketahui. Nah, tapi teman saya walau ketika kemudian dia keluar dari pesantren, keluar daripada jamaah pesantrennya,
dan dia masuk di sekolah umum yang tempat saya itu kan, apa yang terjadi terhadap dirinya? Yaitu dia lebih, dalam tanda kutip, lebih nakal daripada saya. Yang saya bukan dari pesantren, walaupun juga masih nakal dulu kan, karena masih dalam apa namanya pemikiran jahiliyah dulu. Nah, tapi teman saya yang dari latar belakangnya itu pesantren, dia lebih parah. Dia lebih parah. Kenapa? Masuk sekolah jarang, bolos, kemudian pergi ke kantin ambil apa nih banyak makanan, bayarnya cuma sedikit kan, dan seterusnya. Dia lebih parah. Nah, walaupun juga saya juga parah juga kan waktu itu, tapi sebenarnya dia lebih, apalagi dia dari latar itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak lagi berada dalam jamaah, keluar daripada jamaahnya itu pesantrennya, sehingga ketika dia masuk dalam kehidupan umum, ya banyak sekali di sekitarnya itu yang mencoba untuk menjerumuskan dia pada satu yang buruk, dari lingkungan tempat tinggalnya, dari lingkungan sekolah, dari kemudian pergaulan dan seterusnya. Banyak sekali karena kita dihadapi sebuah fenomena yang memang fenomena ini ya tadi sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, makanya itu kita membutuhkan jamaah ini. Kita kemudian membutuhkan ukhuwah bersama-sama. Kenapa? Karena setiap hal itu kan punya pola. Bukan hanya perkara sukses dan tidak sukses duniawi punya pola, tapi melakukan kemaksiatan dan melakukan ketaatan juga ini punya pola ternyata. Polanya kemaksiatan itu sendiri. Sendiri. Coba lihat saja orang-orang yang kemudian melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, pasti melakukannya sendiri-sendiri. Orang mencuri, ada tidak terang-terangan, tidak ada sendiri. Orang yang merampok, ada tidak terang-terangan, tidak sendiri-sendiri. Ada orang yang kemudian melakukan yang wala taqrabu zina, yang mendekati pada perzinahan. Apakah dia terang-terangan? Tidak, pasti sendiri-sendiri juga. Kenapa? Karena itu polanya. Kemaksiatan itu pasti ketika orang melakukan kemaksiatan, pasti dia takut dilihat oleh orang lain. Karena memang pola kemaksiatan itu sendiri, makanya itu ya kita jangan sendiri-sendiri, kita harus berjamaah. Nah, berbeda dengan jamaah. Jamaah itu ya tadi, kita ada yang mendukung, kita ada yang menegur dan seterusnya. Nah, makanya itu ya di sini penting kita memiliki pondasi yang kedua. Selain daripada akidah kita, itu kita membutuhkan jamaah atau ukhuwah. Nah, ukhuwah sebagaimana Rasulullah SAW telah menggambarkan jamaah itu penting, seberapa pentingnya itu jamaah. Itu dia mengibaratkan sekelompok kambing yang berjalan di tengah hutan. Yang sekelompok kambing itu banyak kambing situ kan, satu kelompok itu, maka singa itu tidak berani kemudian mendekat sekelompok kambing itu. Tapi begitu kemudian ada satu saja kambing yang keluar dari kelompok itu, maka singa itu akan berani untuk menerkam satu kambing yang keluar tadi. Kenapa? Ya karena dia berani untuk menerkam satu kambing tadi, tapi dia tidak berani mendekati yang banyak tadi, yang satu kelompok. Nah, begitu juga ketika kemudian kita berjamaah, maka hal-hal yang berbau kemaksiatan itu akan ragu untuk mendekati kita ya dalam berjamaah ini. Tapi kapan keluar daripada jamaah, ya paling gampang untuk diasut, gampang untuk dibawa kepada keburukan. Nah, itu yang kemudian juga Al-Fakir Halami kan, ya kalau seandainya tidak berjamaah, ya pasti banyak sekali di luar sana itu ya akan membawa kita dalam keburukan. Nah, maka itu yang poin kedua, itu ukhuwah atau jamaah. Nah, yang ketiga ya ini yang paling penting juga, yaitu ketika kemudian kita mau istiqomah, benar-benar istiqomah dalam hijrah, dalam ketaatan, ya maka pun tidak hanya kita membutuhkan akidah yang kuat dan juga ukhuwah atau jamaah, maka kita juga membutuhkan syariah atau penerapan aturan. Kenapa? Karena ada dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa kondisi-kondisi tertentu kita terlena, kita lupa pada ketaatan sehingga jatuh pada kemaksiatan. Nah, maka ketika kemudian ada penerapan aturan, maka itu yang akan mengikat kita. Itu akan mengikat kita untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, harus terus kemudian taat. Misalnya seperti ini, seorang yang kemudian suka bangun pagi telat. Seseorang yang suka bangun paginya itu kesiangan terus, bangunnya jam 9, jam 10 misalnya, atau dia
Ya istilahnya seperti itu, yang karu-karuan kan. Nah tapi begitu kemudian dia bekerja, dia masuk dalam perusahaan, maka dia tidak lagi malas-malasan. Dia tidak lagi bangun jam 10, tapi dia akan bangun jam 7 untuk bisa berangkat ke kantor. Dia lagi tidak tidak disiplin, dia akan lebih disiplin lagi. Dia akan kemudian memakai pakaiannya lebih rapi lagi dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena dia berada di perusahaan yang memiliki aturan. Aturan ini yang kemudian memaksa dia untuk lebih disiplin, yang memaksa dia untuk bangun pagi, yang memaksa dia untuk kemudian lebih rapi lagi. Nah, itu pentingnya aturan. Kenapa? Karena kemudian kalau dia tidak pergi ke kantor tepat waktu, ya pasti dia akan disanksi, ada sanksinya, dia akan dihukum. Nah, ketika kemudian dia tidak berpakaian rapi, dia juga akan dihukum, dilarang masuk kantor. Ketika kemudian dia tidak disiplin, ya dia juga akan dihukum, dia akan disanksi. Kenapa? Karena itu tadi adanya aturan, sehingga orang itu secara tidak langsung dia dalam tanda kutip terpaksa untuk taat, terpaksa untuk kemudian mau bersikap rapi, berpenampilan rapi, mau kemudian lebih disiplin sikapnya dan seterusnya. Nah begitu juga dalam ketaatan kita ini, agar bisa istiqomah, kita juga membutuhkan aturan, kita membutuhkan syariah. Dan yang ini yang kemudian bisa diterapkan oleh bukan individu. Nah, bukan individu, bukan juga kemudian kelompok atau jamaah, tapi dibutuhkannya sebuah kekuasaan atau pemerintahan yang mau menerapkan aturan ini, syariah ini. Supaya apa? Supaya seseorang yang ketika kemudian tidak mau sholat, dia bisa melakukan sholat. Ketika orang kemudian malas untuk berpuasa, tapi begitu kemudian negara, misalnya pemerintah kemudian memaksa dia untuk berpuasa atau sholat tadi, maka mau tidak mau dia akan melakukan ketaatan itu. Nah, itu yang kemudian terjadi. Itu yang kemudian kita membutuhkan. Karena banyak banyak kemaksiatan yang hari ini terjadi itu, ya kita akui bahwa itu semua karena dia diperbolehkan untuk melakukan itu. Tempat prostitusi kemudian diperbolehkan. Kenapa ada seperti itu? Ya karena dia dibolehkan. Minuman khamar atau minuman keras boleh kemudian diproduksi dan diedarkan. Kenapa? Ya karena dia diperbolehkan. Dia kemudian diberikan izin. Riba misalnya kan, kemudian juga menjadi hal yang baik di pandangan masyarakat kan, bahkan menjadi jantung perekonomian negeri ini. Kenapa? Ya karena dia juga diperbolehkan. Sehingga orang-orang yang tadinya dia tidak mau bermaksiat, tapi karena kondisinya seperti itu, akhirnya dia terjerumus. Nah, sebaliknya ketika kemudian satu negara kemudian menerapkan Islam, yang Islam itu kita ketahui adalah sebuah kebaikan yang menyelamatkan manusia bukan hanya di dunia tapi di akhirat, maka orang-orang yang kemudian di dalam negara itu akan juga dipacu untuk beribadah terus. Dipacu untuk senantiasa istiqomah. Kenapa? Kapan kemudian dia melakukan maksiatan, ada hukumannya. Dia takut untuk bermaksiat. Nah ini yang kemudian diterapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW agar kaum muslim itu bisa istiqomah dalam keislamannya. Maka mau tidak mau diterapkanlah daulah Islam di Madinah pertama kali kan. Untuk apa tadi? Untuk menerapkan syariah ini, untuk menerapkan aturan Islam ini, untuk menerapkan aturan supaya apa tadi orang-orang itu bisa istiqomah. Nah apa yang terjadi ketika kemudian orang ini istiqomah? Ketika tiga pilar ini yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat muslim, yaitu akidahnya kemudian dipermantap, kemudian berada dalam kukuah, dan diterapkannya kemudian syariah ini, maka yang terjadi adalah luar biasa. Yang terjadi adalah sebuah perubahan yang begitu drastis terjadi. Pasti akan terjadi perubahan. Nah, sebagaimana kita tahu sebelum datang Islam, penduduk orang-orang Arab jahil dulu itu ya jahiliyah kan. Jahiliyah saling bertikai antar suku, kemudian saling tidak peduli dengan tetangga, bahkan martabat harga diri seorang perempuan itu kemudian dihinakan. Saking dihinakannya itu dia jadikan sebagai pelampiasan nafsu laki-laki kan saja. Nah, itu yang terjadi. Sampai-sampai seorang ayah ketika mendapati istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia malu, merap padam wajahnya, maka dia ambilnya kemudian anak perempuannya itu, dia bawa ke gurun pasir, dia kubur hidup-hidup. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mau melihat anaknya ketika dewasa, di depan matanya dia dihinakan oleh laki-laki lain.
Karena naluri manusia itu kan tidak ingin itu terjadi. Makanya itu ya dia memilih lebih saya bunuh dari kecil anakku. Kenapa? Karena saya tidak rela ketika dewasa itu anak perempuannya itu seperti itu. Nah itu kondisi sebelum ada Islam. Kehidupan masyarakat itu tidak teratur dan seterusnya kan. Ya. Tapi begitu kemudian datang Islam, kemudian diterapkannya tadi itu syariah ini, Islam ini. Nah apa yang terjadi? Terjadi perubahan 180 derajat perubahannya. Yang tadinya wilayahnya kecil, yang Madinah itu kecil itu, langsung mendadak menjadi negara adik kuasa. Negara yang kemudian disegani. Bahkan banyak orang-orang orang-orang barat itu kemudian datang ke negeri muslim untuk belajar. Dan itu terbukti. Yang tadinya tidak dianggap apa-apa oleh dunia, tapi begitu kemudian diterapkannya kemudian Islam itu terjadi perubahan 180 derajat. Negara kemudian langsung menguasai dunia itu 2/3 dunia. Nah itu tadi kehebatan Islam. Kenapa itu ya? Karena Islam itu memang tabiatnya dia merubah. Dia merubah. Bukan hanya merubah individu, tapi juga merubah sebuah masyarakat maupun negara ketika menerapkan Islam. Nah, tapi intinya adalah walaupun itu belum ada hari ini, yaitu belum masih banyak kemudian syariat Islam dicampakkan, tidak dipedulikan, tidak diterapkan, tetapi kita masih bisa melakukan 2 poin ini, yaitu kita memperkuat akidah dan juga berada sebuah ukhuwah atau jamaah. Nah ini yang 2 ini yang kita harus benar-benar pegang untuk bisa istiqomah tadi. Nah, jadi seperti itu poin yang kita mau sampaikan pada kesempatan ini tentang istiqomah ini, hal yang kita harus miliki agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan.